Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir bagaimana doa kita bisa sampai ke alam yang tak tampak oleh mata kita? Apa yang terjadi pada ruh-ruh mereka yang telah meninggal? Apakah mereka menunggu sesuatu dari kita? Dalam cerita ini, kita akan dibawa ke sebuah perjalanan yang mengungkapkan kisah mengejutkan tentang ruh-ruh yang mengemis doa, berharap doa kita sampai ke mereka di alam barzah. Ini adalah kisah yang penuh dengan pesan mendalam, yang mengajarkan kita betapa pentingnya mengingat orang yang telah tiada dan mendoakan mereka. Walau cerita ini bersifat fiktif, namun hikmahnya sangat nyata dan dapat kita renungkan bersama. Tonton terus hingga akhir, dan jika kamu merasa cerita ini memberikan pelajaran atau inspirasi, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Kami sangat menghargai dukungan kalian untuk terus memberikan cerita-cerita yang bermanfaat. Mari kita mulai cerita ini dan ikuti perjalanan ruh yang mengungkapkan betapa berharganya doa. Fahrul terbaring lemah di atas kasur tipis kamar kontrakan mungilnya. Sudah 2 hari tubuhnya menggigil hebat, tapi ia menolak dibawa ke rumah sakit. Istrinya, Rina, tak lelah membasuh kening Fahrul dengan air hangat sambil terus membacakan ayat-ayat suci. Di luar, hujan turun tanpa suara, seolah langit ikut merasakan kecemasan yang menggantung. Waktu seperti berjalan lambat. Fahrul menatap langit-langit, matanya sayu. Tangan Rina menggenggam tangannya yang dingin. Tiba-tiba, Fahrul menarik napas dalam, panjang, lalu diam. Matanya terbuka tapi tak bergerak. Rina tertegun, memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Dunia Fahrul menjadi senyap, namun kesadarannya justru terasa sangat hidup. Ia mendapati dirinya berdiri di sudut kamar, menyaksikan tubuhnya sendiri terbaring. Ia melihat istrinya yang menangis, memanggil namanya berulang-ulang. Tapi saat ia mencoba menyentuh bahunya, tangannya menembus tubuh itu. Fahrul kebingungan, takut, tapi juga merasa ringan, seperti tak lagi dibebani tubuh. Tiba-tiba ruang itu menghilang. Dunia nyata seperti runtuh, digantikan lorong gelap yang memanjang tanpa ujung. Fahrul seperti disedot masuk ke dalamnya. Tak ada suara, tak ada waktu. Hanya dirinya yang melayang dalam kekosongan yang dingin. Di ujung lorong itu, tampak satu titik cahaya. Saat ia mendekat, cahaya itu semakin luas dan berubah menjadi ruang yang tak bisa dijelaskan bentuknya. Di sanalah semua dimulai. Fahrul melangkah perlahan memasuki ruang tak bernama itu. Cahaya yang semula hangat kini berubah menjadi redup kekuningan, seolah menahan emosi yang tertahan lama. Ia mengedarkan pandangannya dan mendapati pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Di hadapannya, terbentang hamparan datar yang sangat luas. Tak ada bangunan, tak ada pepohonan. Hanya kabut tipis yang menyelimuti setiap jengkal tanah yang tidak padat, seperti awan yang bisa diinjak. Di atasnya, berjuta bayangan manusia duduk diam, bersimpuh, atau berdiri dengan wajah sendu. Mereka tak saling berbicara. Hanya sesekali terdengar desahan dan tangisan yang tertahan. Fahrul melangkah lebih dekat. Ia mencoba menatap wajah-wajah itu, tapi hampir semuanya menunduk. Beberapa bahkan terlihat menggigil, meski tak ada angin yang berhembus. Ada seorang perempuan tua duduk memeluk lutut. Bibirnya komat-kamit mengucapkan doa yang nyaris tak terdengar. Di sebelahnya, seorang lelaki muda berdiri kaku dengan mata yang kosong menatap tanah. Saat Fahrul mencoba berbicara, suaranya seolah tertelan oleh alam itu. Tak ada yang menjawab, tak ada yang menoleh. Semuanya larut dalam diam dan kesedihan yang dalam. Lalu tiba-tiba, ia mendengar bisikan samar. Bukan ini yang kami tunggu. Ia menoleh, tak tahu dari mana arah suara itu. Kami hanya butuh 1 doa saja. Bisikan itu menggema di dalam dadanya, menusuk seperti jarum halus. Fahrul menelan ludah yang tak ada. Ia tahu bahwa dirinya sedang tidak bermimpi. Ia tahu bahwa ini bukan dunia yang ia kenal. Ini adalah tempat yang sangat nyata, tapi tak bisa dijangkau oleh mereka yang masih hidup. Dan yang lebih mengejutkan, tak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat seseorang yang ia kenal. Fahrul membeku. Jantungnya berdetak kencang meski ia tak lagi memiliki tubuh seperti manusia biasa. Beberapa meter dari tempatnya berdiri, ada sosok perempuan tua berjilbab coklat lusuh, duduk termenung dengan pandangan kosong. Wajahnya keriput, matanya sembab, dan sorot matanya seperti menyimpan luka yang tak sembuh sejak lama.
Fahrul terpaku. Ia mengenali wajah itu. Itu neneknya, Mbah Saminah. Sudah bertahun-tahun beliau meninggal, dan selama itu pula ia tak pernah benar-benar mengingatnya dalam doa, kecuali sekali saat lebaran ketika tahlilan diadakan. Bahkan ziarah ke makamnya pun tak pernah ia lakukan sendiri. Ia terlalu sibuk, terlalu tenggelam dalam urusan dunia. Mbah Saminah duduk sendiri, tak ada yang mendekat, tak ada yang menyapa. Fahrul mencoba melangkah cepat ke arahnya, namun tanah di bawahnya seolah menahan langkah. Ia berusaha memanggil, tapi suara yang keluar hanya seperti desir angin kecil. Tiba-tiba, Mbah Saminah bergumam lirih. Ya Allah, adakah cucuku masih mengingatku? Fahrul terpukul mendengarnya. Suara itu menghantam perasaannya seperti gelombang besar. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin meminta maaf. Tapi ia tak bisa. Ia hanya berdiri di sana, membeku di antara jutaan ruh yang tersiksa karena dilupakan. Di sekelilingnya, rintihan serupa terdengar lagi. Ada suara-suara lain yang memanggil nama anak, cucu, saudara. Ruh-ruh itu bukan hanya duduk dalam diam, mereka menunggu. Menunggu doa yang tak pernah datang. Menunggu dikirimi Fatihah yang tak pernah terucap. Menunggu dengan harapan yang lambat laun berubah menjadi luka yang tak tertolong. Fahrul menunduk, tak kuasa menahan perasaan bersalah. Tapi semuanya belum selesai. Karena dari kejauhan, muncullah cahaya merah redup yang bergerak pelan ke arah kerumunan. Cahaya itu bukan sekadar cahaya. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih gelap. Cahaya merah itu perlahan menembus kerumunan ruh yang duduk tertunduk. Tak ada yang menatapnya langsung, tapi suasana berubah drastis. Tangisan mereda, tergantikan oleh ketakutan yang menggigit. Seperti aroma kematian dalam kematian, kegelapan itu tak hanya menghampiri, ia menjemput. Fahrul menajamkan pandangannya. Dari balik cahaya merah itu, muncul bayangan tinggi besar, berjubah hitam, wajahnya gelap seperti kabut malam. Sosok itu berjalan perlahan di antara ruh-ruh yang gemetar. Setiap kali sosok itu mendekati satu ruh, terdengar lolongan tertahan. Ruh-ruh itu langsung berdiri. Tubuh mereka menyala merah membara, lalu diseret ke arah yang tak terlihat. Tak ada perlawanan, hanya kepasrahan yang menyedihkan. Fahrul melihat seorang pria tua di depannya yang semula duduk tenang, kini terbangun sambil memohon. Jangan sekarang, anakku belum mengirim apapun, bahkan sekalipun. Namun permohonan itu tak digubris. Sosok bayangan itu menyentuh pundaknya, dan dalam sekejap, ruh lelaki itu menghilang di telan cahaya merah. Ketakutan menjalar. Fahrul melangkah mundur. Di dalam hati, ia menjerit. Apakah ini akhir bagi mereka yang tak lagi diingat, yang tak pernah didoakan, yang hanya menunggu dalam sia-sia? Fahrul menoleh, mencari-cari wajah Mbah Saminah. Ia masih duduk di tempatnya, tapi tubuhnya semakin lemah, cahaya di sekelilingnya redup. Di hadapannya kini berdiri sosok bayangan yang sama. Fahrul panik. Ia berlari, mencoba menghalangi, tapi sekali lagi, tak bisa menyentuh apapun. Sosok bayangan itu mendekat, dan tiba-tiba Mbah Saminah mengangkat wajahnya. Ia menatap Fahrul, tepat ke arah Fahrul, seolah melihatnya. Fahrul, kamu di sini? Suara itu bergetar, lirih tapi jelas. Fahrul terdiam, dadanya sesak oleh rasa bersalah. Mbah Saminah tersenyum tipis, lalu memejamkan mata. Cahaya merah menyelubungi tubuhnya. Namun tepat saat itu, dari kejauhan, terdengar lantunan ayat suci. Suara seorang anak membaca surat Al-Fatihah. Cahaya merah yang menyelimuti Mbah Saminah tiba-tiba meredup. Sosok bayangan itu mundur, lalu lenyap. Lantunan ayat itu mengalun pelan namun kuat. Suara seorang anak kecil, polos, penuh ketulusan, membaca surat Al-Fatihah dari tempat yang sangat jauh. Tapi gaungnya menembus alam barzah, mengguncang kabut, mengoyak senyap. Fahrul masih terpaku di tempatnya. Sosok bayangan yang tadi hendak menggiring Mbah Saminah lenyap seketika, seolah terbakar oleh cahaya putih yang memancar dari atas. Cahaya itu hangat dan menyilaukan. Mbah Saminah yang semula lemah, kini tubuhnya memendar lembut. Wajahnya yang tua tampak lebih tenang. Sorot matanya tak lagi suram. Ia menoleh sekali lagi ke arah Fahrul, menatap dengan tatapan yang penuh makna, seolah berkata, sekalipun terlambat, doa itu sampai juga.
Suasana di alam itu mulai berubah. Ruh-ruh yang tadinya duduk dengan pundak jatuh, perlahan mengangkat wajah. Sebagian tampak tersenyum lirih, sebagian menangis haru. Rupanya doa dari anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga yang masih hidup sedang berdatangan. Tak banyak, hanya segelintir, tapi cukup untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan. Fahrul menangis, meski tak tahu bagaimana air mata bisa keluar dari tubuh ruh. Ia menatap ke langit, lalu berbalik. Cahaya dari dunia mulai membuka celahnya. Ia sadar bahwa waktu, pinjaman, ini hampir habis. Namun sebelum ia kembali, ia sempat menyaksikan sesuatu yang membuat hatinya luruh. Seorang pria muda digiring oleh bayangan merah ke arah kegelapan. Ruh itu berteriak memanggil ibunya. Suaranya penuh kepedihan. "Ibu, doakan aku, tolong." Tak ada jawaban. Tak ada ayat yang turun. Tak ada cahaya yang datang. Hanya gelap yang menelannya perlahan, bersama jeritan yang menggema lama. Fahrul menggigit bibirnya. Ia tahu, di antara ruh-ruh ini, masih banyak yang belum terselamatkan. Masih banyak yang hanya ingin satu hal, diingat. Dan kini, Fahrul dibawa kembali. Tanpa kata perpisahan. Tanpa salam. Hanya desir halus dan nyala putih yang menarik tubuhnya menjauh dari alam itu. Tubuh Fahrul mendadak terasa berat, seolah ditarik dari tempat sangat dalam. Ia menjerit dalam diam ketika cahaya putih itu menyeretnya naik ke permukaan. Lalu, sekejap saja, ia terbangun. Keringat membanjiri wajahnya. Nafasnya tersengal. Matanya menatap langit-langit kamar rumah sakit. Detak monitor berdetak pelan di samping tempat tidur. Di sekelilingnya ada ibunya yang sedang tertidur di kursi. Wajahnya tampak letih. Juga adiknya yang menggenggam tasbih sambil melafalkan istighfar. Fahrul sadar, ia baru kembali dari sesuatu yang tak mungkin dijelaskan dengan logika. "Mas Fahrul, astagfirullah." "Mas bangun," teriak adiknya ketika sadar Fahrul membuka mata. Dalam waktu singkat, ruangan itu dipenuhi tangis haru. Dokter dan perawat berdatangan, semua tercengang. Fahrul dinyatakan telah meninggal beberapa menit sebelumnya. Tapi kini ia hidup kembali. Ia berbicara, meski pelan, ia menangis seperti anak kecil. Selama beberapa hari setelahnya, Fahrul lebih banyak diam. Ia tak mau bicara tentang apa yang dialaminya. Tapi ia berubah. Syalatnya tak pernah lagi terlambat. Tasbih tak pernah lepas dari tangannya. Ia rajin membaca Al-Quran dan yang paling menyentuh. Ia mulai menuliskan nama-nama para leluhurnya, satu persatu, lalu mengirimkan doa setiap habis sholat. Ia juga mulai mengingat kembali nama-nama yang hampir ia lupakan, termasuk Mbah Saminah. Ia ziarah ke makamnya, membersihkannya dengan tangannya sendiri, dan duduk lama membaca Yasin di samping pusara itu. Orang-orang mulai bertanya, "Apa yang kamu lihat di sana, Fahrul?" Tapi Fahrul hanya menjawab lirih, "Mereka masih menunggu." Dan setiap malam Jumat, Fahrul akan duduk di ruang tamu, lampu dipadamkan, hanya lilin kecil menyala. Di depannya ada daftar nama-nama orang yang telah wafat dalam keluarganya. Ia membacakan Al-Fatihah untuk masing-masing dari mereka. Suaranya tenang, tapi matanya berkaca. Karena ia tahu, ada yang sedang menanti dalam gelap. Mengemis satu hal yang sangat sederhana. Doa, hari demi hari berlalu. Fahrul semakin tenggelam dalam rutinitas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap malam, ia duduk di ruang tamu, membacakan doa untuk mereka yang telah tiada. Namun, ada satu malam yang berbeda, malam yang takkan pernah ia lupakan. Malam itu, setelah selesai membaca Yasin, ia merasa sebuah ketenangan yang aneh menyelubungi dirinya. Semua suara di sekitarnya seolah mereda. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya kembali terasa ringan, seolah ia bisa terbang. Ia menatap ke arah jendela. Di luar sana, langit gelap tanpa bulan, namun ada cahaya lembut yang meresap ke dalam ruangan. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, semoga mereka yang telah pergi mendapat ketenangan." Tanpa terasa, tubuhnya terangkat perlahan. Fahrul merasa seperti melayang, dan meski ia takut, ia tak bisa menahan perasaan itu. Ketika matanya terpejam, ia merasakan dirinya berada kembali di tempat yang sama, di alam barzakh. Di sana, sosok-sosok yang sebelumnya ia lihat, kini berdiri di depan pintu gerbang terang. Mbah Saminah ada di sana, berdiri dengan senyum yang tulus,
dikelilingi oleh cahaya. Ia menatap Fahrul dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Ruh-ruh lain yang sebelumnya tenggelam dalam kegelapan, kini juga berdiri dengan wajah yang tenang. Doa yang Fahrul kirimkan selama ini telah sampai. Mereka tidak lagi terjebak dalam kegelapan. Mbah Saminah mendekat, mengulurkan tangan. Terima kasih, Fahrul. Doamu membuat kami bebas. Fahrul tersenyum, tak bisa berkata-kata. Dalam hatinya, ia tahu bahwa yang ia lakukan bukan hanya untuk Mbah Saminah, tetapi untuk semua ruh yang terlupakan. Dan ketika ia melihat sosok-sosok lain yang penuh dengan damai, ia merasa lega. Malam itu, dalam keheningan yang mencekam, Fahrul merasakan kedamaian yang luar biasa. Sebelum akhirnya ia kembali ke dunia nyata, ia mendengar suara lembut yang berbisik di telinganya. Doa adalah ikatan yang tidak pernah putus. Fahrul terbangun keesokan paginya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu kehidupan ini lebih dari sekadar apa yang tampak. Ada banyak yang masih menunggu doa, yang masih berharap ada yang mengingat. Dan mulai saat itu, Fahrul tidak pernah lagi melewatkan kesempatan untuk berdoa, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk semua mereka yang telah pergi, yang mengemis doa di alam barzakh. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, yaitu betapa berharganya doa bagi orang yang telah meninggal. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansyar, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau tempatkan dalam hati kami rasa dendam terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hash 10. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, termasuk mereka yang telah meninggal. Doa kita, meskipun terucap di dunia, memiliki kekuatan untuk sampai ke alam barzakh, memberikan ketenangan dan harapan bagi mereka yang telah tiada.